Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sejarah tentang Candi Muaro Jambi. Yang kita ketahui, Candi Muaro Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha yang terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektar yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Kompleks percandian ini terletak di Kecamatan Muarosebo, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di tepi Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-7 sampai 12 Masehi. Candi Muaro Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Sejak tahun 2009, kompleks Candi Muaro Jambi telah dicalonkan ke UNESCO untuk menjadi situs warisan dunia. Kompleks percandian Muaro Jambi pertama kali dilaporkan pada tahun 1824 oleh seorang letnan Inggris bernama S.C. Crook yang melakukan pemetaan daerah aliran sungai untuk kepentingan militer. Lalu, tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius yang dipimpin R. Sukmono. Berdasarkan aksara Jawa kuno, pada beberapa lempeng yang ditemukan, pakar epigrafi Bukhari menyimpulkan peninggalan itu berkisar dari abad ke-7 sampai 12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme. Kesembilan candi tersebut adalah Candi Koto Mahligai, Kedaton, Gedong 1, Gedong 2, Gumpung, Tinggi, Tlagorajo, Kembar Batu, dan Candi Astano. Dari sekian banyaknya penemuan yang ada, Junus Satrio Atmojo menyimpulkan daerah itu dulu banyak dihuni dan menjadi tempat bertemunya berbagai budaya. Ada manik-manik yang berasal dari Persia, Cina, dan India. Agama Buddha Mahayana Tantrayana diduga menjadi agama mayoritas dengan ditemukannya lempeng-lempeng bertuliskan wajra pada beberapa candi yang membentuk mandala. Di dalam kompleks tersebut tidak hanya terdapat candi, tetapi juga ditemukan parit atau kanal kuno buatan manusia, kolam tempat penampungan air serta gundukan tanah yang di dalamnya terdapat struktur bata kuno. Dalam kompleks tersebut minimal terdapat 85 buah menapu yang saat ini masih dimiliki oleh penduduk setempat. Selain tinggalan yang berupa bangunan, dalam kompleks tersebut juga ditemukan arca Prajana Paramita, dua rapala, gajah simha, umpak batu, lumpang atau lesung batu, gong perunggu dengan tulisan Cina, mantra Buddhis yang ditulis pada kertas emas, keramik asing, tembikar, belanga besar dari perunggu, mata uang Cina, manik-manik, bata-bata bertulis, bergambar, dan bertanda, fragmen pecahan arca batu, batu mulia, serta fragmen besi dan perunggu. Selain candi, pada kompleks tersebut juga ditemukan gundukan tanah atau gunung kecil yang juga buatan manusia. Oleh masyarakat setempat, gunung kecil tersebut disebut sebagai Bukit Sangalu atau Candi Bukit Perak. Mundur ke sejarah, jauh sebelum abad Masehi, etnis Melayu telah mengembangkan suatu corak kebudayaan Melayu prasejarah di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Masyarakat pendukung kebudayaan Melayu prasejarah adalah suku Kerinci dan suku Batin. Orang Kerinci diperkirakan telah menempati kaldera Danau Kerinci sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Suku Kerinci dan suku Batin adalah suku tertua di Sumatera. Mereka mengembangkan kebudayaan batu seperti kebudayaan Neolitikum. Kehadiran agama Buddha sekitar abad 4 Masehi mendorong lahir dan berkembang suatu corak kebudayaan Buddhis. Kebudayaan ini diidentifikasikan sebagai corak kebudayaan Melayu kuno. Masyarakat pendukung kebudayaan Melayu Buddhis yang masih ada di Jambi adalah suku Anak Dalam atau suku Kubu. Namun, peninggalan monumental kebudayaan Melayu Buddhis adalah bangunan candi-candi yang tersebar di kawasan daerah aliran sungai Batanghari. Salah satunya adalah situs Candi Muaro Jambi. Pada masa kebudayaan Buddhis sedang mengalami kemunduran sekitar abad 11 sampai 14 Masehi, bersamaan waktunya di daerah Jambi mulai berkembang suatu corak kebudayaan Islam. Kehadiran Islam pada abad 7 Masehi dan sekitar abad 11 Masehi, Islam mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat pedalaman Jambi. Dalam penyebaran
penyebaran Islam ini, Pulau Berhala dipandang sebagai pulau yang sangat penting dalam sejarah Islam di Jambi. Sejarah mencatat dari Pulau Berhala itulah agama Islam disebarkan ke seluruh pelosok daerah Jambi. Kehadiran Islam membawa perubahan mendasar bagi kehidupan sosial masyarakat Melayu Jambi. Agama Islam pelan tapi pasti mulai menggeser kebudayaan Melayu Buddhis sampai berkembangnya corak kebudayaan Melayu Islam. Kebudayaan daerah tidak lain adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat lokal sebagai penduduknya. Sedangkan kebudayaan Melayu Jambi adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah etnis Melayu Jambi. Bagi masyarakat Melayu Jambi, adat mereka mengacu ke Islam. Islam dan adat adalah dua hal yang tidak terpisah. Sebuah seloko yang sering diulang adalah adat bersendi sya'rah, sya'rah bersendi kitabullah, sya'rah mengatau, adat memakai. Seloko ini berarti bahwa adat atau kebiasaan masyarakat Melayu Jambi didasarkan pada syariat yang berasal dari kitab suci Islam. Apa yang dititahkan syariat dipakai oleh adat. Kuatnya Islam dipegang oleh masyarakat Melayu Jambi membawa implikasi antara lain penolakan masyarakat Jambi terhadap hal yang mereka anggap bukan Islam. Masyarakat Jambi misalnya memotong sejarahnya dan mengambil kedatangan Islam sebagai tonggak bermula. Islamisasi dimanapun tidak pernah berjalan sangat mulus. Kalaupun bukan gelombang, riak-riak kecil mewarnai prosesnya. Di dalam masyarakat Melayu Jambi, cerita tentang riak itu tidak pernah dimunculkan karena merupakan bagian dari masa lalu yang bukan Islam, yang justru ingin mereka hilangkan.